Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari Sri Mulyani berseberangan dengan Presiden Joko Widodo soal kampanye. Dalam kampanye sekarang ini, Presiden menyatakan bahwa Presiden boleh kampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara. Demikian juga katanya para menteri boleh juga kampanye dan berhak memihak salah satu calon presiden tersebut. Maksud Presiden Joko Widodo dan para menteri boleh berpihak, maksudnya berpihak ke nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Karena calon wakil presiden Gibran Rakabuming anak kandung Presiden Joko Widodo yang sampai menyalahgunakan kewenangannya mendatangi saudara besannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 membuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Tetapi Sri Mulyani tidak sejalan dengan Presiden Joko Widodo selaku bawahan Presiden Joko Widodo. Sedangkan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan justru menghimbau seluruh aparat Kementerian Keuangan selalu netral dalam kampanye saat ini dan bebas memilih yang diyakininya sesuai dengan prinsip demokrasi. Menteri Sri Mulyani berani menginstruksikan semua aparat Kementerian Keuangan harus netral dalam kampanye karena menurutnya yang benar dalam kampanye harus netral yang diatur dalam pasal 2 dan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena ada diatur dalam pasal 282 yang intinya kampanye tidak boleh memihak salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Demikian juga diatur dalam pasal 283 ayat 1 yang intinya tidak boleh mendapat keuntungan atau merugikan dari salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Pernyataan Presiden Joko Widodo boleh kampanye dan memihak termasuk menteri boleh kampanye bertentangan dengan pasal 282 dan pasal 283 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kampanye. Seharusnya para menteri mengikuti langkah Sri Mulyani, Menteri Keuangan, karena menteri merupakan aparat negara yang mendapat gaji dari negara sebagai uang rakyat. Maka para menteri tidak boleh ikut kampanye dan harus netral, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kampanye, tentang pemilu. Mengikuti pernyataan Presiden Joko Widodo boleh kampanye dan memihak mendapat perlawanan dari masyarakat umum. Karena Presiden Joko Widodo sebelum menunjuk Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden selalu menyatakan netral dalam kampanye pemilihan umum dan tidak boleh berpihak. Dan Presiden Joko Widodo mengingkari pernyataannya apalagi setelah Anwar Usman Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 telah membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menimbulkan gejolak dan kemarahan masyarakat sampai ada menuduh Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat bangsa Indonesia. Harapan saya, Sri Mulyani sudah tepat menghimbau seluruh aparat Kementerian Keuangan netral dalam kampanye pemilihan umum tahun 2024 ini.
Dalam kampanye sekarang ini Presiden menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara, termasuk para menteri boleh juga kampanye dan berpihak. Dalam kampanye sekarang ini Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Presiden boleh kampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara, termasuk juga para menteri boleh kampanye dan boleh berpihak. Maksud Presiden Joko Widodo dan para menteri boleh berpihak, maksudnya berpihak kepada nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Dan maksud Presiden Joko Widodo boleh berpihak, maksudnya berpihak kepada nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Karena calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming anak kandung Presiden Joko Widodo yang sampai menyalahgunakan kewenangannya mendatangi saudara besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 membuat Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Tetapi Sri Mulyani tidak sejalan dengan Presiden Joko Widodo selaku bawahan Presiden Joko Widodo. Tetapi Sri Mulyani ini tidak sependapat dengan Presiden Joko dan juga bertentangan pendapatnya yang menyatakan bahwa dia berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Sedangkan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan justru menghimbau seluruh aparat Kementerian Keuangan selalu netral dalam kampanye saat ini dan bebas memilih yang diyakininya sesuai prinsip demokrasi. Sedangkan Sri Mulyani menghimbau semua aparat Kementerian Keuangan tersebut agar netral menghadapi kampanye, bebas memilih siapa yang dikehendakinya, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Menteri Sri Mulyani berani menginstruksikan semua aparat Kementerian Keuangan harus netral dalam berkampanye karena menurutnya yang benar dalam kampanye harus netral yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu-pemilu, karena ada diatur dalam pasal 282 yang intinya kampanye tidak boleh memihak salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Demikian juga diatur dalam pasal 283 ayat 1 yang intinya tidak boleh mendapat keuntungan atau merugikan dari salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Menteri Sri Mulyani berani menginstruksikan semua aparat Kementerian Keuangan harus netral dalam kampanye karena menurutnya yang benar dalam kampanye harus netral yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, karena ada diatur dalam pasal 282 yang intinya kampanye tidak boleh memihak kepada salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Demikian juga diatur dalam pasal 283 ayat 1 yang intinya tidak boleh mendapat keuntungan atau merugikan dari salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Pernyataan Presiden Joko Widodo boleh kampanye dan berpihak, termasuk menteri boleh kampanye, bertentangan dengan pasal 282 dan pasal 283 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kampanye. Jadi menurut pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden boleh kampanye dan termasuk menteri boleh kampanye dan boleh memihak. Ini bertentangan dengan pasal 282 dan pasal 283 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang kampanye. Seharusnya para menteri mengikuti langkah Sri Mulyani, Menteri Keuangan, karena para menteri merupakan aparat negara yang mendapat gaji dari negara sebagai uang rakyat. Maka para menteri tidak boleh ikut kampanye dan harus netral sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Jadi seharusnya para menteri mengikuti langkah Sri Mulyani, Menteri Keuangan, karena para menteri merupakan aparat negara
yang mendapat gaji dari negara sebagai uang rakyat, maka para menteri tidak boleh ikut kampanye dan harus netral sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Mengikuti pernyataan Presiden Joko Widodo, boleh kampanye dan memihak mendapat perlawanan dari masyarakat umum. Karena Presiden Joko Widodo sebelum menunjuk Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden selalu menyatakan netral dalam kampanye pemilihan umum. Dan Presiden Joko Widodo mengingkari pernyataannya, apalagi setelah Anwar Usman Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 90 tahun 2023 telah membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang menimbulkan gejolak kemarahan masyarakat sampai ada menuduh Presiden Joko Widodo haus kekuasaan dan pengkhianat bangsa Indonesia. Harapan saya, Sri Mulyani sudah tepat menghimbau seluruh aparat Kementerian Keuangan netral dalam kampanye pemilihan umum tahun 2024 ini. Sekian dan terima kasih.